Salam damai untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kiranya baik seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Setio Haryo Mahanduro yang pada saat ini berpelayanan di Jemaat GKI Pulau Mas. Kalau dari nama nih sudah terlihat jelas gitu ya. Saya dari suku Jawa, lahir di Seragentina, tetapi besar dari kecil sampai besar gitu ya, tinggalnya di Tangerang. Dari umur 2 tahun tinggal di Tangerang, jadinya logatnya tidak semedok seperti nama saya gitu ya, Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, di kesempatan kali ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Berkati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Sang Juru Selamat di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari yang cerah di tengah lautan, nampak seekor ikan sedang menatap ke langit luas. Tatapannya itu tertuju ke arah langit yang ada di atasnya. Sejak dari kecil, ia hidup di air, tentunya namanya ikan gitu ya. Tentu sudah sangat mengenal betul kehidupan di air. Tetapi ia juga penasaran bagaimana rasanya bisa terbang seperti burung-burung di udara. Ingin rasanya dia tidak hanya bisa berenang, tetapi ia juga bisa terbang gitu ya, seperti burung yang setiap hari ia lihat. Ia tahu bahwa burung-burung itu bisa terbang karena mempunyai sayap, sehingga burung-burung ini bisa terbang gitu ya. Akan tetapi, ia pernah kok mendengar dan juga melihat bahwa manusia yang tidak mempunyai sayap juga bisa terbang seperti burung-burung di udara. Maka dari itu dia berpikir, kalau manusia yang tidak mempunyai sayap saja bisa terbang, maka saya nih ikan gitu ya, yang hanya mempunyai 2 sirip dan 1 ekor, pasti juga bisa terbang. Asalkan saya yakin dan tentu berlatih, maka saya pasti bisa terbang. Dari hari itu, dengan kedua sirip dan juga ekor yang ia punyai, ia terus berlatih, dan terus berlatih adalah hal yang ia lakukan hari lepas hari. Sampai suatu saat, ketika dirinya mengibaskan sirip yang dia punyai dengan begitu cepatnya, ia pun bisa keluar dari air. Ia bisa terbang. Ia bisa mewujudkan cita-citanya. Tetapi sejurus kemudian, seekor burung menangkap ikan ini, menangkap dia, dan keinginan ikan ini untuk terbang terwujud. Tetapi itu adalah peristiwa terakhir di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kolose 23, ayat 23, dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, seperti melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tentu tidak ada yang salah dengan ungkapan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose 3 ayat 23 ini mempunyai pesan untuk diri kita, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika diri kita menjadi seorang hamba, ini konteks penulisan pada saat itu,
Paulus mengingatkan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan yang dipunyai dengan sungguh-sungguh. Mengapa hal ini kita lakukan? Mengapa kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh? Pertama, karena ketika diri kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita tengah bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Talenta, waktu, tenaga, kesempatan, itu merupakan berkat yang telah Tuhan berikan pada kita dan kita pakai sebaik-baiknya. Jadi, kenapa kita melakukan sungguh-sungguh? Karena kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Lantas ketika kita sudah melakukan yang terbaik yang ada di dalam diri kita, tetapi diri kita belum berhasil juga, itu bagaimana gitu ya? Udah melakukan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, tapi kok nggak berhasil gitu. Bisa jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, bisa jadi nih ya, diri kita itu seperti ikan yang berharap bisa terbang. Memang sih ya, ada ikan terbang gitu ya. Ini tebak-tebakan jadul nih, ikan apa yang bisa terbang gitu ya. Yang tahu silakan komen di kolom komentar. Ini kalau yang tahu jawabannya, nampaknya kita sudah nggak muda lagi gitu ya. Iya, gimana gitu ya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik tapi kok belum bisa, ya mungkin kita belum mengenal talenta yang Tuhan berikan pada kita. Kita mungkin seperti ikan yang talentanya itu berenang gitu ya, bukan untuk terbang. Mungkin kita seperti seekor kera, terkurung, terpenjara dalam gua, bukan itu. Kita seperti seekor kera yang jago untuk memanjat, tapi tidak jago untuk berlari cepat. Maka dari itu kita kenali diri kita, talenta kita, apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Maka Tuhan pun menginginkan kita untuk mengenali diri kita, jauh di dalam diri kita, apa yang ada yang Tuhan telah berikan pada kita. Ya Pak, tapi saat ini saya kerja, saat ini saya mempunyai tugas yang kayaknya semua orang bisa kok lakukan, nggak perlu kemampuan khusus. Jadi kayaknya nggak perlu sungguh-sungguh dah, kayaknya nggak perlu effort 100% gitu ya. Nanti dulu nih, ketika kita melakukan tugas yang nampaknya semua orang juga bisa, tapi tentu ada yang berbeda. Ketika kita melakukannya dengan ketekunan, ketika kita melakukan dengan kejujuran, ketika kita melakukan dengan kesungguhan, ketika kita melakukan untuk keluarga yang kita cintai, itu pun merupakan sebuah talenta yang Tuhan berikan pada kita. Talenta kejujuran, keteguhan, kesabaran, itu juga merupakan sebuah hal yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi Pak, saya mah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Usia saya udah nggak produktif. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Saya hanya bisa diam di rumah. Apa yang bisa saya lakukan dengan sungguh-sungguh? Ada Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita mempunyai waktu untuk berdoa. Berdoa untuk keluarga kita. Berdoa untuk tetangga kita. Berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berdoa untuk cucu kita, mungkin yang sudah mempunyai cicit, itu kita bisa lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan memberikan begitu banyak waktu, tenaga, talenta kepada diri kita. Tinggal diri kita mau meresponnya enggak dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita mau bersungguh-sungguh di dalam apa yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak hal. Amin. Kita akan tutup perenungan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk setiap tenaga, kesehatan, waktu, orang-orang di sekeliling kami yang begitu banyak mengajarkan kami akan banyak hal.
Kiranya kami juga dapat melakukan tugas kami, baik di tengah pekerjaan, peran kami di keluarga, dimanapun kami berada, dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Kami juga mau belajar untuk mengenali diri kami, untuk mengenali apa yang telah Tuhan berikan pada kami, agar kami dapat terus mengasah diri kami. Inilah Tuhan doa kami. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu yang telah kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.